Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, dan bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita hari ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Allah untuk semuanya itu. Dan pada saat ini di pagi yang indah kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, kasihani kami, dan layakan kami agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Terlebih ya Tuhan, dapat menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami, mengubahkan hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, kami siap untuk itu. Bersabdalah di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Nehemia pasal 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-30. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manna-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang Kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk
tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh dami-damimu, yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar, lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan kembali, mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali. Karena kasih sayangmu, engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu, memperingatkan mereka, yakni perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini, kasih Tuhan yang menyertai. Kasih Tuhan yang menyertai. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kasih merupakan tindakan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena Allah adalah kasih. Dalam bacaan kita hari ini, kasih Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel seringkali tidak menanggapi kasih Allah itu. Ketika kita melihat ketika bangsa Israel terpuruk, ia memanggil Allah, dan Allah berkenan untuk menyelamatkan, menyertainya dengan kasih setianya. Tetapi ketika pada posisi keamanan bangsa Israel melupakan Tuhan dan menyembah dan berbalik dari hukum Allah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika kita melihat peristiwa bangsa Israel, di situ kita dapat melihat bahwa Allah begitu baik kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, Allah juga begitu baik kepada kita. Allah sangat mengasihi kita, mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di kayu salib demi dosa-dosa kita semua. Dan kita sudah dijamin akan keselamatan kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita.
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Allah telah memberikan roti dari langit. Jika kita melihat pada ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepas dahaga mereka. Bangsa Israel selalu memberontak kepada Allah, tetapi Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Karena kasih sayang Allah begitu besar kepada bangsa Israel, juga kepada kita, anak-anak Allah. Kasih sayang Allah begitu besar kepada kita. Kita tak perlu khawatir, kita jangan takut, karena Allah yang penuh kasih sayang itu menyertai kita, memberikan kita kebutuhan, baik makanan maupun minuman. Dalam kondisi saat ini, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kasih-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di situ ketika kita melihat bacaan kita, kasih sayang yang besar yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Ketika kita membayangkan selama 40 tahun Allah mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel selalu mengecewakan, meninggalkan Allah, tetapi Allah dengan kasih setianya, dengan kasih sayangnya, selama 40 tahun lamanya menyertai, melindungi bangsa Israel. Juga dalam hidup kita, Allah tak pernah meninggalkan kita. Di situasi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang terpapar, kita yakin dan percaya Allah tak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Allah tak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, dalam ruang yang tersempit sekalipun. Allah bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam ketidaktaatan kita, Allah juga tetap mengasihi dan menyertai kita. Kita sering sama seperti bangsa Israel, tidak merespon kasih Allah itu, tetapi Allah tetap mengasihi kita, menyertai kita dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari menjalani hidup kita, merenungkan bahwa betapa berharganya hidup kita di hadapan Allah, dan meyakinkan hidup kita, diri kita, bahwa Allah yang penuh kasih sayang itu menyertai dan melindungi kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Kau taburkan di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya Engkau terus menyertai kami, melindungi kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Engkau pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ampunkan segala dosa kami ya Allah yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa di sorga, terima kasih. Pada saat ini kami membawa keberadaan jemaat Tuhan, baik yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul karena berbagai hal dalam hidup ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami semua. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk semua itu. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit, berduka, dan bergumul ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berotoritas dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, selaku pemuda-pemudi,
Berkati mereka semua, Tuhan lindungi mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan. Juga untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan beri hikmat, kepandaian dalam menuntut ilmu. Terima kasih ya Allah. Berdoa juga untuk para lansia, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi hari-hari yang Engkau anugerahkan kepadanya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan beri hikmat pemerintahan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan terus beserta dengan mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.